di sini saya sudah menyiapkan 2 buah pisang matang. Di sini saya pakai pisang Sunbright. Bisa juga pakai pisang apa saja ya, yang penting sudah matang. Kemudian di sini saya akan menghancurkan pisangnya dengan garpu seperti ini. Bisa juga pakai chopper atau blender ya, tapi teksturnya lebih halus. Dan di sini saya mau teksturnya masih ada berasanya seperti ini. Nah, ini sudah cukup ya, kemudian bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya bisa kita siapkan wadah. Masukkan 3 butir telur, saya pakai telur ukuran sedang. Tambahkan juga 150 gram atau setara dengan 10 sendok makan gula pasir. Tambahkan juga 1/4 sendok teh pasta vanila, bisa juga pakai vanili bubuk atau vanili cair. Tambahkan 1 sendok teh emulsifier, saya pakai SP, bisa juga pakai TBM atau Ovalet, pilih salah satu. Kemudian mixer dengan kecepatan bertahap dari yang terendah sampai tertinggi sampai mengembang kental putih berjejak sekitar 5-7 menit atau disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Nah, seperti ini sudah mengembang kental putih berjejak. Tandanya berjejak apabila di mixer adonannya tidak mudah tenggelam seperti ini ya. Kemudian matikan mixernya terlebih dahulu. Selanjutnya kita masukkan pisang yang sudah kita haluskan di awal tadi. Masukkan semuanya. Kemudian kita tambahkan 40 ml minyak goreng. Masukkan juga 38 gram atau setara dengan 1 sachet susu kental manis putih. Kemudian mixer kembali dengan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja asal rata, sekitar 30 detik. Nah, kira-kira seperti ini ya, ini sudah cukup, matikan mixernya terlebih dahulu. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh baking soda, 1/4 sendok teh baking powder. Kemudian kita tambahkan 150 gram atau setara dengan 15 sendok makan tepung terigu. Dan ini sudah saya ayak sebelumnya ya, masukkan secara bertahap. Ini saya masukkan setengahnya terlebih dahulu. Dan saya pakai tepung terigu protein sedang segitiga biru. Lanjut mixer kembali dengan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja asal rata sekitar 30 detik. Kemudian matikan mixernya terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan semua tepungnya yang tadi ya. Kemudian mixer kembali dengan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja asal rata, sekitar 30 detik. Nah, seperti ini sudah cukup ya, matikan mixernya dan sisihkan karena sudah tidak kita gunakan kembali. Lalu tambahkan 30 gram atau setara dengan 2 sendok makan margarin, dan ini sudah saya lelehkan sebelumnya ya. Dan kita masukkan ini dalam keadaan dingin ya, jangan dimasukkan dalam keadaan panas. Kemudian aduk menggunakan spatula sampai semuanya tercampur rata. Cara mengaduknya dengan cara teknik aduk balik seperti ini. Pastikan sampai benar-benar merata dan pastikan juga tidak ada bahan cair yang mengendap di dasar adonan supaya nanti hasil bolunya ini tidak bantat. Nah, seperti ini ya, ini kira-kira sudah merata. Ini sudah cukup. Kemudian bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan loyang. Saya pakai loyang ukuran 20 cm dan tingginya 7 cm. Bagian dalamnya sudah saya olesi dengan Carlo. Untuk Carlo saya buat dari 1 sendok makan minyak goreng ditambah dengan 1 sendok makan margarin dan ditambah juga dengan 1 sendok makan tepung terigu. Kemudian kita olesi ke seluruh permukaan loyangnya ya. Dan lanjut kita masukkan semua adonan ke dalam loyang.
Nah, kemudian kita ratakan dengan spatula seperti ini. Hentak-hentakan untuk meminimalisir udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah, seperti ini sudah cukup. Selanjutnya bisa kita topping. Saya akan topping menggunakan keju parut secukupnya. Kalau yang nggak suka keju bisa di skip ya. Kemudian saya topping juga dengan irisan pisang. Untuk irisan pisangnya kita iris tipis-tipis ya, supaya nanti pisangnya itu tidak tenggelam. Nah, ini dia sudah siap untuk kita panggang. Sebelumnya di sini saya sudah memanaskan oven kurang lebih selama 10 menit. Untuk oven listrik panggang di suhu 160 derajat Celcius api atas bawah selama 40 sampai 45 menit. Saya taruh di rak bawah ya. Dan untuk oven tangkring panggang dengan api sedang cenderung kecil selama 50 sampai 55 menit atau disesuaikan dengan oven kalian masing-masing karena biasanya setiap oven itu berbeda-beda. Nah, ini dia sudah sekitar 45 menit saya panggang. Kemudian kita keluarkan dari oven. Sebelum kita keluarkan dari oven, bisa kita lakukan tes tusuk seperti ini. Apabila tidak ada adonan yang menempel di tusukannya, ini artinya sudah matang. Keluarkan dari oven. Dan langsung aja kita keluarkan dari loyangnya ya, selagi masih panas. Kita pindahkan ke cooling rack. Dan ini tuh masih panas ya, bisa kita bantu dengan kain lap seperti ini. Kita keluarkan loyangnya. Wow, hasilnya bener-bener mulus banget, nggak ada yang lengket sama sekali ya. Dan ini super gembul banget dan kelihatan ini nggak bantet sama sekali ya teman-teman. Dan langsung aja di sini saya akan coba memotong bolu pisangnya ya. Nah, ini dari potongannya kelihatan banget dan berasa banget kalau bolu pisangnya ini super duper empuk. Pokoknya ini anti bantet ya. Nah, seperti ini seratnya juga halus. Super duper empuk banget, anti bantet, anti gagal. Wow, bener-bener mantep banget ya. Saya akan mencobanya. Bismillah. Ini enak banget, manisnya pas, super empuk, lembut, dijamin kalian suka. Untuk ide jualan ini cocok banget ya. Pokoknya kalian harus coba di rumah dan ini cocok juga untuk sajian keluarga ataupun acara-acara lainnya. Nah, untuk ide jualan bisa kita masukkan ke dalam box seperti ini. Tambahkan juga stiker jualan untuk menambah harga jual. Dan tampilannya seperti ini ya, super duper cantik banget. Ini cocok banget untuk ide jualan dan benar-benar layak jual. Di sini saya sudah menyiapkan air panas di dalam panci. Kemudian kita tim 90 gram margarin sambil diaduk-aduk ya. Kita lelehkan dengan cara ditim seperti ini. Nah, sudah meleleh semuanya seperti ini ya. Dan selanjutnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wadah. Masukkan 5 butir telur. Di sini saya pakai telur ukuran sedang. Lanjut kita tambahkan 115 gram atau setara dengan 8 sendok makan gula pasir. 1 sendok teh emulsifier, di sini saya pakai SP, bisa juga pakai TBM atau Ovalet, pilih salah satu. Tambahkan 150 gram atau setara dengan 15 sendok makan tepung terigu. Masukkan dengan cara diayak supaya tidak ada tepung yang menggumpal. Saya pakai tepung terigu protein sedang segitiga biru. Kemudian kita masukkan atau kita tambahkan juga 15 gram atau setara dengan 1,5 sendok makan maizena. 15 gram atau setara dengan 1,5 sendok makan susu bubuk. Jadi kita masukkan semuanya kecuali margarin ya dan minyak.
Kemudian lanjut kita mixer dengan kecepatan bertahap dari yang terendah sampai tertinggi sampai mengembang kental putih berjejak sekitar 5-7 menit atau disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing ya. Dan kali ini di sini saya pakai metode all-in-one jadi lebih praktis dan lebih cepat waktunya ya. Nah, kira-kira seperti ini sudah mengembang kental putih berjejak, kemudian bisa kita matikan mixernya terlebih dahulu. Lanjut kita tambahkan 50 ml minyak goreng. Lanjut kita masukkan juga margarin yang sudah kita lelehkan di awal tadi, dan ini sudah dalam keadaan dingin atau suhu ruang. Lanjut mixer kembali dengan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja asal rata, sekitar 30 detik. Jangan terlalu lama di mixernya ya, cukup sebentar saja seperti ini sudah cukup. Lanjut matikan mixernya dan sisihkan karena sudah tidak kita gunakan kembali. Lanjut aduk menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik seperti ini. Untuk memastikan semua bahan sudah tercampur rata, pastikan tidak ada bahan cair atau minyak yang mengendap di dasar adonan supaya nanti hasil bolunya ini tidak bantat. Nah, seperti ini lanjut bagi menjadi 3 bagian adonan seperti ini. Satu bagian adonan saya timbang 280 gram dan yang 2 bagian adonan ini masing-masing 200 gram ya. Untuk adonan yang 200 gram di sini saya tambahkan pasta Black Forest secukupnya. Dikira-kira saja. Yang kedua, yang 200 gram tambahkan juga pasta mocha secukupnya juga ya. Dikira-kira. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata, mengaduknya dengan cara teknik aduk balik seperti ini. Aduk semuanya ya sampai benar-benar tercampur rata. Nah, seperti ini sudah tercampur rata dan siap untuk kita masukkan ke dalam loyang. Lanjut di sini saya sudah menyiapkan loyang berukuran diameter 20 cm dan tingginya 7 cm. Bagian dalamnya sudah saya oles dengan Carlo. Untuk bahan Carlonya 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan tepung terigu dan 1 sendok makan minyak goreng. Oles ke seluruh permukaan loyangnya. Lanjut untuk yang pertama kita tuang adonan yang berwarna putih. Kita tuang di bagian tengah-tengah dari loyangnya ya. Untuk bagian adonan putih ini kita tuang sebanyak 3 sendok makan. Lanjut kita tuang adonan pasta Black Forest-nya atau adonan Black Forest sebanyak 2 sendok makan. Jadi kita tuang terus di bagian tengahnya ya, ditumpuk-tumpuk bagian tengah. Lanjut ini yang adonan mocha sebanyak 2 sendok makan. Tetap di bagian tengah-tengah dari adonannya ya. Lanjut lagi kita kembali ke adonan putih, tetap di bagian tengah-tengah adonan. Jadi untuk adonan putih ini sebanyak 3 sendok makan. Lanjut pasta Black Forest sebanyak 2 sendok makan. Dan lanjut lagi dengan adonan mocha atau adonan yang diberi pasta mocha sebanyak 2 sendok makan ya. Jadi 3, 2, 2, 3, 2, 2 dan seterusnya sampai selesai seperti ini. Dan lanjut di sini saya sudah memanaskan oven kurang lebih 10 menit. Untuk oven listrik panggang di suhu 150 derajat Celcius api atas bawah selama kurang lebih 50 menit di bagian rak bawah ya. Untuk oven tang kering panggang dengan api kecil selama 60 menit. Dan letakkan di rak tengah atau disesuaikan dengan oven kalian masing-masing karena biasanya setiap oven memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, ini sudah sekitar 50 menit saya panggang dan ini bolunya sepertinya sudah matang ya teman-teman. Sebelum saya keluarkan dari oven, saya akan lakukan tes tusuk terlebih dahulu. Tusuk dengan lidi atau tusuk sate. Kalau tidak ada adonan yang menempel, ini artinya sudah matang, bisa kita angkat dari ovennya ya. Nah, hati-hati ini masih panas banget. Dan lanjut di sini saya akan keluarkan dari loyangnya.
Nah ini dia, lepaskan loyangnya dan ini tuh nggak nempel sama sekali ya teman-teman. Hasilnya cantik banget. Dan tunggu sampai benar-benar dingin baru kita potong-potong. Nah ini sudah benar-benar dingin ya teman-teman. Dan kalau untuk ide jualan per loyang seperti ini bisa kita kemas dengan box laminasi seperti ini ya. Ini berukuran 20 x 20 cm. Nah, kita kemas seperti ini, bisa juga ditambahkan pisau plastik ya sebagai pelengkap. Nah, ini dia hasilnya untuk ide jualan itu cantik banget. Dan lanjut di sini saya akan memotong-motongnya ya. Untuk cara memotongnya disesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Nah, kelihatan banget ya, motifnya bener-bener cantik banget. Dan ini tuh nggak bantet sama sekali. Super empuk, lembut, dijamin anti bantet, anti gagal. Lanjut kita potong-potong kembali ya. Jadi di sini saya akan potong sebanyak 16 potong. Tapi ini nanti potongannya agak besar-besar ya. Tapi untuk kalian yang mau potongannya lebih kecil bisa disesuaikan lagi. Pokoknya disesuaikan saja dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, cara memotongnya seperti ini dan pastikan pisaunya benar-benar tajam supaya potongannya ini cantik dan rapi ya. Nah, ini dia sudah selesai saya potong-potong semuanya. Hasilnya benar-benar cantik banget. Mirip banget sama zebra ya, sesuai judulnya bolu zebra yang super cantik banget. Dan untuk isian snack box bisa kita kemas dengan plastik OPP seperti ini. Saya pakai ukuran 10 x 15 cm. Dan seperti biasa, kalau kalian mau samaan apapun perlengkapan yang saya pakai, nanti bisa saya cantumkan link pembeliannya di kolom deskripsi. Tambahkan stiker jualan seperti ini supaya lebih cantik ya. Nah ini dia, cocok banget untuk isian snack box, ide jualan, sajian pengajian, sajian arisan, sajian keluarga, dijamin ini mantep banget. Super empuk, anti bantet, anti gagal, pasti jadi rebutan ya teman-teman. Seratnya juga halus banget, ini tuh nggak seret sama sekali di tenggorokan. Bismillah, enak banget. Bener-bener perpaduan antara black forest dan mocha yang enak banget. Ditambah dengan kopi atau teh, ini bener-bener enak banget ya teman-teman. Kalian harus coba di rumah. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.